Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa bisyari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Juga syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat bisa memanfaatkan waktu walaupun hampir menguras daripada aktivitas kita, tapi alhamdulillah wa syukurlah kita adalah bagian dari sebagian orang yang bisa menyempatkan waktu untuk sholat berjamaah maghrib, juga dilanjutkan dengan kajian ilmu. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pekan depan insyaallah kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang kalau muslim itu sudah pasti teringat dengan kelahiran daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peninggalan Nabi adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Dan daripada Al-Quran dan Al-Hadis itu meninggalkan sebuah nilai sistem hukum dan sebagainya. Sampai detik ini alhamdulillah wa syukurlah melalui para ulama kita jadi mengetahui aturan-aturan kehidupan. Memang sebagian non-muslim mengatakan bahwa ada yang bilang Nabi Muhammad Nabi yang palsu dan sebagainya. Itu terserah mereka lah, ya. Tapi yang jelas mereka mengakui bahwa kalau betul-betul Nabi Muhammad palsu, kenapa umatnya sekarang lebih daripada 2 miliar? Yang kedua, Nabi Muhammad tak memikirkan penerusnya. Pernahkah kita dengar sebuah keterangan Nabi Muhammad ketika beliau meninggal terus menunjuk siapa pemimpin selanjutnya? Nggak pernah. Kan gitu. Berbeda dengan pemimpin sekarang, belum lengser udah siap-siap nunjuk anaknya, nunjuk saudaranya dan sebagainya. Kan gitu. Kalau Nabi Muhammad misalnya pingin kaya, gampang. Beliau kan kepala pemerintahan negara Madinah secara politis, kan gitu. Kalau mau kaya raya tinggal mau, karena Baitul Mal dikuasai. Kalau mau perempuan tinggal ngambil. Buktinya ternyata isinya kebanyakannya janda, bahkan janda tua. Yang diwariskan Nabi kepada kita adalah alhamdulillah salah satunya adalah aturan hukum. Salah satu aturan hukum adalah hukum dalam beribadah. Sebelum ibadah kita melaksanakan sebuah ritual yang namanya bersuci. Dan salah satu daripada bersuci kita adalah kita terhindar daripada najis. Kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa najis yang sudah kita bahas. Di antaranya ada 7 najis kemarin itu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang kharaja min sabilain, keluar dari 2 lubang, itu dipastikan najis, baik manusia, hewan, ikan dan sebagainya. Hati-hati Pak, yang keluar dari perut ikan tuh kalau dari tubuhnya itu najis. Bapak yang punya akuarium kira-kira ada lebih dari 2 kula atau kurang dari 2 kula? Kurang kan? Bisa aja kan akuarium kita ikannya kan? Nah, jadi najis tuh air akuarium. Bapak mau sholat, nyelupkan air di akuarium, nggak cuci lagi, langsung ke masjid, satu sholat. Begitu. Begitulah gambarannya ya. Jadi kharaja bisabilain itu keluar dari 2 lubang, baik itu manusia, hewan maupun ikan. Kalau Tuhan tidak, karena tidak punya alat ekskresi seperti itu. Yang kedua, kemarin kita jelaskan tentang muntah. Muntah itu adalah segala sesuatu yang keluar yang asalnya dari perut. Kalau ludah, dahak itu bukan dari perut. Kalau ludah jelas dari mulut, dahak dari tenggorokan, kan gitu. Tapi kalau dari perut itu jelas najis, seperti iler gitu ya, atau sesuatu yang pokoknya keluar dari perut lah.
Yang ketiga, kemarin kita membahas tentang najisnya darah dan nanah, baik darah segar maupun darah kotor, kan seperti itu. Baik darah lama maupun darah baru. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemarin kita membahas tentang bangkai. Semua bangkai itu najis, kecuali ada dua kondisi. Ada bangkai yang kering, ada bangkai yang basah. Yang anehnya bangkai basah itu tak jadi masalah, seperti lalat ya. Dari bangkai dia masuk ke air, terus diambil lagi, diminum nggak jadi masalah. Tapi kalau bangkai lalat kering, masuk di saku, terbawa, jadi najis kena bangkai. Gitu. Nantilah kita bahas ya, karena ini cuma flashback saja. Yang kelima, cairan yang memabukkan. Ingat Pak, memabukkan. Ya. Yang memabukkan itu definisinya ketika diminum oleh seseorang yang belum pernah minum sama sekali, dia mabuk, nah itu namanya najis. Ya. Ukuran normal ya. Kalau mabuk ukuran normal berapa gelas Pak? Ya alhamdulillah di sini ada yang jawab, berarti ada yang pengalaman gitu ya. Kalau lihat di film-film itu biasanya 2 gelas sudah mabuk. Nah berarti kan kita normal kan, minum segini normal kan. Tapi kalau minuman keras ketika diminum mabuk, nah itu yang najis. Jadi definisi itu memabukkan, bukan itu terbuat dari apa, tapi yang memabukkannya itu. Yang keenam, tadi yang bangkai itu, mohon maaf ada pengecualian. Kemarin itu belalang, ikan dan orang ya, atau manusia ya. Jadi kalau Bapak ketika ada yang meninggal disentuh itu tak najis, jadi masalah. Bagaimana kalau disentuh dengan bukan mahramnya si mayitnya perempuan disentuh sama laki-laki yang bukan mahram, batal nggak wudunya? Tidak batal, karena mayat sudah tidak mukallaf, sudah tidak dikenai kewajiban. Tapi yang megangnya yang masih hidup itu mukallaf, batal. Nanti ya. Jadi yang bangkai tadi, mohon maaf tadi ada terlewat, itu pengecualiannya ikan, belalang dan manusia, itu tidak najis. Tapi selain ikan, selain belalang, selain manusia itu najis. Pak RT nyimpen bangkai semut di saku, tak sah saudara, karena bangkai semutnya najis. Kan bangkai namanya. Kecuali tidak tahu, itu tidak jadi masalah. Ya. Lagian ngapain iseng bangkai semut di bawah-bawahan, nggak ada kerjaan, betul ya. Kita lanjutkan, yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Mari kita bahas itu ya, ini termasuk najis berat, najis semoga Allah. Keturunan dalam pengertian seekor anjing kawin dengan kambing. Nah, itu anak kambing itu najis. Itu aja maksudnya, itu keturunannya maksudnya. Dan yang ketujuh adalah babi dan keturunannya, sama dengan kondisi seperti yang anjing dan keturunannya. Itu garis besar daripada pembahasan 2 pekan kemarin. Malam ini karena banyak di antara kita yang kok berat sekali ya hidup, sedikit-sedikit najis, sedikit-sedikit terasa, sedikit-sedikit, akhirnya kan pasti di hati Bapak pada gitu semua, ya. Nah, insya Allah malam ini kita akan membahas salah satu kitab Ar-Risalah Al-Manzumah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin bin Muhammad bin Muhammad Al-Misri Asy-Syafi'i yang membahas 51 macam najis yang dimaafkan. Jadi jangan dulu sebutan ya Pak ya, dikit-dikit najis, jangan dulu. Ada nanti yang dimaafkan. Cuma masalahnya begini. Tadi saya kenapa di pembukaan ngebahas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan salah satu warisannya kan sistem hukum. Salah satu sistem hukumnya hukum dalam beribadah. Banyak sekali yang diwariskan oleh Rasulullah. Sistem kenegaraan, ilmu siasat, sistem ekonomi, muamalah, sistem pemerintahan, khilafah, sistem sekarang ibadah kan itu. Dan sebagian sistem banyak yang nggak dipakai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Padahal perintahnya udkhulu bisilmi kafah, masuklah dalam Islam secara
luruh. Karena sebagian yang nggak dipakai ya akhirnya tak berkah kan. Punya pemimpin begini, punya pemimpin begitu, gini gitu dan segala macamnya. Hidup jadi tak berkah. Ya pokoknya bisa dirasakan lah masing-masing. Yang dipakai hukum-hukum yang tak memberatkan. Hukum koruptor harusnya kan potong tangan, ini lain, malah cuma penjara 10 tahun, dipotong masa tahanan, dipotong Idul Fitri, dipotong Natal, dipotong 17 Agustus. Tinggal berapa tahun? Enak betul. Udah miliaran triliunan dihukum cuma 5 tahun kan gitu. Itu udah nggak berkah jelas. Ya. Coba kalau hukumnya potong tangan sekaligus kan, mungkin pada kapok semua kan gitu. Mohon maaf, saya bukan maksud memprovokasi, cuma maksudnya ya memang realnya begitu. Hukum Islam sebagian dikerjakan, sebagian tidak, itu aja masalahnya. Ya wajarlah tak berkah seperti ini. Jadi jauh sekali dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Udah gitu ulamanya terpecah lagi. Ada yang cuma amar ma'ruf saja, nyeru kebaikan, ada yang nahi munkar saja, hanya sebagian kecil kan gitu ya. Ulama-ulama sekarang banyaknya cari aman, kan gitu. Jarang yang ya gimana itu ya, menentang dan sebagainya. Tapi wallahualam lah, yang jelas mohon maaf itu adalah realita. Sedangkan perintahnya udkhulu bisilmi kafah, masuklah, kerjakanlah Islam seluruhnya. Tapi kenyataannya tidak kan. Nah, maksudnya begini. Di awal Nabi mewariskan sebuah hukum, salah satunya hukum ibadah. Hukum ibadah itu jangankan ketika sekarang, ketika zaman sahabat aja udah berbeda pendapat. Apalagi zaman tabi'in. Bukan hanya sekedar fikih, pandangan negara berpolitik juga udah berbeda pendapat. Bapak tahu Umar bin Khattab meninggalnya kenapa? Karena dibunuh. Utsman bin Affan kenapa? Karena dibunuh. Ali bin Abi Thalib kenapa? Karena dibunuh juga. Itu ikhtilaf negara aja banyak, ikhtilaf politik aja banyak, apalagi ikhtilaf dalam ibadah, perbedaan dalam ibadah. Nah, kita pun ini masalah najis banyak beda pendapat, gitu ya. Ada yang menyatakan bersentuhan dengan anjing dalam keadaan basah itu tidak najis. Ada yang menyatakan najis kan gitu. Kita tahu bingung juga karena kita udah berpatokan, apalagi kajian ini kita udah bermazhab Syafi'iyah atau Imam Asy-Syafi'i. Makanya yang akan saya jelaskan di sini, najis yang dimaafkan itu adalah berdasarkan pemahaman ulama-ulama Syafi'iyah, berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun nanti Bapak Ibu agak berbeda pendapat, ya tak usah dibandingkan gitu ya. Karena kalau konteksnya ini kita cuma berbicara tentang satu mazhab saja. Seperti halnya tadi masalah najis kotoran ikan, kan sepele kan, cuma nyelupkan jari langsung sholat. Nah, kalau ulama Syafi'iyah jelas tak sah sholatnya karena membawa najis, kan begitu. Nah sekarang kenapa jadi ribet banget? Sekarang begini Pak, ulama-ulama Syafi'iyah itu terkenal dengan namanya ihtiyat, hati-hati. Nah gitu ya. Contoh kecil, mohon maaf. Ini sekarang sengaja saya di pembukaan begini karena nanti di najis-najis yang dimaafkan ada pertentangan dan tidak sesuai dengan mungkin sebagian di antara kita mungkin. Contohnya gini, yang jelas-jelas saja lah. Bersentuhan laki-laki dan perempuan, kalau mazhab Syafi'iyah itu batal tidak Pak? Batal kan? Kalau mazhab Salafi Wahabi atau misalnya mazhab Imam Hambali, Imam Hanafi batal tidak? Tidak. Kalau mazhab Hambali itu batal kalau ada syahwat, kan gitu. Kalau Imam Hanafi total tidak batal. Kalau Imam Asy-Syafi'i ada syahwat, ada tidak ada syahwat, batal. Gitu. Ini udah jelas hitam putih lah Pak. Hitam putih dalam pengertian ada yang batal, ada yang tidak, gitu. Seperti kemarin Idul Fitri, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, kan itu kontras betul. Karena orang yang Idul Fitri haram puasa, tapi masih ada yang puasa.
Masih Ramadan katanya. Orang yang puasa di Ramadan haram berbuka, kan ada Idul Fitri. Itu perbedaan pendapat namanya. Itu udah kontras betul. Nah, maka kita cari yang hati-hati. Saya bukan menyalahkan yang tidak membatalkan, cuma kalau kita konsep kehati-hatian, coba lihat. Seandainya di hari kiamat diputuskan oleh Allah, hei manusia, bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal wudu, misalnya, kata Allah begitu. Kira-kira kita yang berkeyakinan batal rugi tidak Pak? Mohon dijawab Bu, Pak, ini bukan khutbah Jumat. Tidak rugi Pak. Karena apa? Karena berarti wudu kita 2 kali kan? Wudu pertama wajib, wudu kedua sunnah. Kan gitu. Nggak ada yang masalah. Pengumumannya bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal. Kita nggak jadi masalah. Mereka yang selama ini yakin tidak batal, tak masalah juga, sesuai berarti. Tapi coba kalau keputusan nanti di akhirat, bersentuhan laki-laki dan perempuan batal. Nah, selama ini yang meyakini tidak batal gimana? Kan jadi rugi kan? Itu namanya ikhtiar. Walaupun tetap kita harus menghormati perbedaan. Emang pintar mana kita sama Imam Hanafi, pintar mana kita sama Imam Hambali, kan begitu. Tetap kita perbedaan. Cuma kita diberikan pikiran dan akal supaya melihat mana yang lebih ikhtiar, mana yang lebih hati-hati gitu maksudnya. Ketika Bapak makan prasmanan, ya ada daging, ada jengkol misalnya ya, ada apa lagi, ada kambing, ada jeroan, Bapak lagi darah tinggi, kan Bapak bisa memilih, kan begitu. Mana yang lebih hati-hati? Kalau yang kamu hati-hati ya udah ambil semua, makan semua, nanti pulang jontor kan gitu, bisa dan sebagainya. Jadi kepentingannya silahkan, pilihan ada di Bapak Ibu silahkan. Bahkan mau masuk neraka surga itu ada pilihan ibu kan gitu. Karena kan tipe manusia ada 3 dalam Al-Quran Al-Baqarah itu. Yang pertama kafir, yang kedua munafik, yang ketiga beriman. Terserah mau pilih yang mana kan. Jadi semuanya pilihan ada di antara kita gitu ya. Makanya Allah memberikan akal dan pikiran kita supaya bisa memilih. Tapi cara memilih juga harus dibimbing oleh wahyu. Gimana cara supaya dibimbing oleh wahyu? Ngaji. Mau dibimbing wahyu gimana kalau tidak ngaji? Kan begitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya pembukaannya seperti itu supaya nggak salah paham itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi wahidun wa khamsuna najasatan. Ini adalah 51 macam najis. Ma'fun, yang dimaafkan, ma'fur. Jadi maaf itu asal kata dari bahasa Arab ternyata Pak. Ma'fur, afwan, ya. Anha inda syafi'iyah. Jadi ini udah jelas bahasanya. Ini adalah 51 macam najis yang dimaafkan menurut kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi kalau berpaham yang lain ya silahkan berbeda pendapat. Kita cuma berkewajiban menyampaikan. Yang pertama, kullu damin yasiri min adami wa ghairi siwal kalbi wal khinjir. Tiap-tiap darah dari sebangsa Adam, berarti sebangsa Adam itu sebangsa manusia. Bahasanya ya tiap-tiap darah manusia. Nah itu ya. Wa ghairi, dan selain darah manusia, berarti darah hewan. Ya. Siwal kalbi wal hinjir, kecuali darah anjing dan babi. Gitu. Ya di sini artinya sedikit Pak. Jadi darah manusia sebangsa Adam atau selain sebangsa Adam, hewan berarti kalau sedikit itu dimaafkan, itu maksudnya. Tapi kalau darah anjing dan babi itu tidak dimaafkan. Itu
najis yang dimaafkan nomor pertama. Jadi kalau bapak ada sedikit darah di kulit, di baju, maaf, silakan lanjut aja sholat. Nah sekarang masalahnya ukuran yasir itu apa? Ukuran sedikit itu apa? Maka rojiu ilal urfi, dikembalikan kepada adat kebiasaan. Sekarang saya mau nanya, adat kebiasaan di sini, darah sedikit itu ukurannya segimana? Gitu. Ya. Kira-kira bisa jawab nggak Bapak Ibu? Ukuran darah sedikit itu darah segimana? Setitik, setetes, 1 mili, 2 mili. Nah, jadi kebiasaan di sini sedikit itu berapa? Wah masih bingung nih. Dah kita ambil pendapat para ulama saja. Ulama-ulama mutaqaddimin, salah satunya adalah Nawawi Al-Bantani, itu mengatakan, ya, ukuran 1 benggol gulden. Nah ini kita generasi bukan zaman penjajahan, jadi nggak tahu 1 benggol. Haji tahu 1 benggol kan? Tahu ya, Haji tahu alhamdulillah. 1 benggol itu ukurannya antara ukuran 25 perak tahun 1971 atau ukuran 100 rupiah tahun 1978 yang gambar wayang itu, atau 1973 yang uang 100 yang sekarang lagi mahal ya. Nah itu 1 benggol. Sudah kegambar Bapak Ibu, kira-kira sedikit itu segitu. Kemudian kalau kata para ulama segitu. Kebetulan para ulama kita banyak yang hidup di zaman penjajahan Belanda, jadi sistem mata uangnya pakai mata uang gulden, gitu ya. Di antaranya pakai mata uang yang bulat dan ada lubangnya. Jadi kalau sekarang kan kertas lipat di dompet, kalau dulu nggak pakai tali, jadi si lubangnya dimasukkan tali, jadi kayak apa ya, kayak kalung gitulah bukannya. Nah gitu ya. Yang milenial kasihan nggak tahu ya. Ya kita juga nggak tahu, cuma lihat di film-film lah ya seperti itu. Itu ukuran segitu, ukuran uang logam 100 rupiah yang tahun 78 atau tahun 73, itu aja lah. Ini yakin usia 40 tahun ke atas nggak bisa bohong, pasti dah pernah memegang uang 100 yang tahun 78 atau tahun 73. Nah itu batas maksimalnya segitu. Nah gitu ya. Kalau kata para ulama. Tapi kalau tradisi orang di Nusa Indah misalnya sedikit itu seukuran setitik, ya udah setitik berarti lebih dari titik berarti najis, gitu aja. Itu ya Pak ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan silakan. Soalnya kemarin ada yang bertanya tapi keburu waktunya habis. Oke kita lanjut ya Bu ya. Yang kedua, damun wa qayhun al-juru walau kana kasiran syari'atan ayyakuna minal insani nafsihi. Kemarin yang pernah dijelaskan, darah atau nanah dari luka, nah gitu, walaupun banyak. Nah kalau tadi kan darah sedikit dimakan, gitu ya. Nah sekarang ada darah yang banyak tapi dimaafkan juga dengan syarat ayyakuna minal insani nafsihi walam takun bifi'lihi. Syarat pertama yaitu karena lukanya sendiri. Kemarin kita jelaskan ketika Bapak luka di siku, rembes kemana? Ke baju, walaupun banyak itu dimaafkan, silakan aja. Gitu ya. Bapak pernah dengar kisah Ali bin Abi Thalib ketika tertusuk pedang, bukan pedang, tombak kalau nggak salah ya, mau dicabut, Nabi Ali izin dulu sama sahabat yang lain sholat. Silakan cabut tombak ketika saya lagi sholat. Maka sholatlah beliau, dicabut tombaknya dan tak terasa, saking khusyuknya sholat. Kita pernah seperti itu kan, boro-boro ya, Allahu Akbar, ada nyamuk lewat, udah kerepotan kita kan, mikirin gimana caranya membunuh. Masa lagi sholat mikirin pembunuhan kan
Kan gila kan gitu ya. Ya. Itu diantaranya. Jadi darah banyak boleh dimaafkan ketika di sini karena luka sendiri. Kalau luka dari orang lain itu jadi batal sholatnya Pak, jadi tak sah karena najis. Ingat, luka dari yang lain. Nah, gitu ya. Yang kedua, walam takun dipilihi, dan tidak karena kerjaan dia. Maksudnya begini, kita sengaja bisul dua, itu kan bukan kerjaan kita, memang tadi sengaja. Nah itu yang dimaafkan. Tapi sengaja kita korek-korek lagi sholat, iseng betul lagi sholat, korek-korek orang musuh, ini korek bisul, keluarlah darah, sudah selesai sholatnya tuh. Nanti ya najis tuh kena. Nanti ya. Jadi asal di luar kemampuan kita, gitu ya, bukan kerjaan kita, gitu maksudnya. Yang ketiga, walam tujawid mahilaha, dan tidak berpindah tempatnya. Jadi berpindah tempat itu begini. Kita luka di lutut, otomatis rembes kan di sarung. Ketika ruku, kita gini kan, nah, darah jadi nempel di tangan. Nah itu jadi najis, itu namanya pindah namanya, gitu ya. Kalau masih di lutut sah, dimaafkan. Tapi kalau sudah dipindah tangan, nah ini yang najis. Nah gitu ya. Bisa dipahami apa ya? Jadi yang dimaafkan kalau luka sendiri tapi lukanya pindah, itu yang jadi najis. Gimana kalau sedikit? Nah itu dimaafkan, tadi yang pertama. Kalau darah sedikit dimaafkan, tapi kalau misalnya nempel darahnya banyak, itu jadi najis. Nah begitu. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan Bu, sebelum kita lanjut untuk masalah darah ini. Tadi yang darah yang sebesar uang itu, Bedol. Jadi apakah gimana rasanya? Kalau lingkaran setengah 3,14 kali sekian lah gitu kan. Rumus lingkaran kan beda. Jadi itulah bagian yang tidak apa itu. Makanya kembali kepada adat masing-masing. Ukuran sedikit itu gimana, ukuran banyak itu gimana gitu Pak Imam. Tapi kalau kita ragu-ragu ya udahlah, kata ulama ya ukuran uang 100 yang tahun 73 atau yang tahun 78 gitu aja udah. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi lah kalau masalah najis itu. Lagian saya lihat zaman di sini kan pada sehat-sehat semua, nggak ada yang terluka gitu ya. Jadi ya itu jarang terjadi lah, atau jarang kejadian kasus seperti itu. Tapi seandainya suatu saat kita terluka, misalnya habis kecelakaan dan sebagainya, nah itu nanti ada maaf yang lain gitu ya. Kalau kecelakaan kalau yang cerita lagi gitu ya. Nanti kita jelaskan, karena kan semuanya ada 51. Kita masih dalam kapasitas poin kedua gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, najis yang dimaafkan adalah ma'ul kuruhi wa nafatati wa jadri. Cairan bisul gitu ya, atau cairan cacar. Bisul itu, mohon maaf saya dari agak jorok ya. Setahu saya bisul itu ada 3 macam. Ada yang bening, ada yang putih, ada yang merah. Selain itu ada lagi nggak? Nah di sini kalimatnya ma'u kuruhi. Ma itu kan cairan bening dari bisul. Nah, itu kalau menurut kitab Arisalah Al-Mansumah itu katanya dimaafkan. Nah itu ya. Adapun bisul yang darah putih, nanah, atau yang merah atau apalagi hitam, itu masuknya nanti ke yasiru, apakah sedikit atau banyak. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Kalau bisulnya di satu tempat tidak masalah walaupun banyak.
gitu ya. Tapi kalau sudah menyebar nempel ke tangan yang lain, kalau banyak itu jadi tidak dimaafkan. Kalau sedikit tetap dimaafkan. Begitu gambarnya. Jadi di sini dimaafkan juga bisul yang bening. Itu silahkan, katanya jadi masalah. Menurut Imam Asyamsuddin bin Muhammad al-Bilbisi al-Misri. Selanjutnya al-qalilu min damil kumli wal barahiti wal baki wal ba'udah. Darah dari seumpama darah kutu dan darah nyamuk itu dimaafkan juga ketika kita terkena najis itu. Jadi tetap darah nyamuk itu najis, bukan darahnya dari nyamuk, itu pasti darah dari hewan atau manusia, karena nyamuk pada dasarnya nggak punya darah dan bukan hewan yang punya aliran darah, tapi darahnya pasti dari antara hewan atau manusia. Nah, itu dimaafkan karena kalau ketika kita ngebanting nyamuk itu pasti ukurannya kurang daripada uang koin 100 ya Pak ya. Kecuali nyamuknya sebesar ini botol, nah itu lain cerita tuh. Ya mana ada nyamuk sebesar ini ya. Nah gitu, itu dimaafkan. Cuma kalau bisa ketika sholat, kalau kita berkeyakinan nyamuk gigit kita tidak berbahaya, ya jangan melakukan pembunuhan ketika lagi ibadah, gitu ya. Gitu. Siapa tahu itu nyamuknya lagi cari nafkah, ditunggu sama anak istrinya kan gitu. Ya kan nyamuk itu satu-satunya makhluk hidup yang mencari nafkah bawah tekanan. Kalau kita kan kita kerja bebas-bebas saja ke kantor, ke kebun. Kalau nyamuk lain di bawah ancaman kematian kan gitu. Masa kita lagi sholat pun mau melakukan pembunuhan kan gitu ya. Sekali-kali lah sedekah sama makhluk sekitar kan gitu ya. Lagi sholat ya, kalau di luar sholat itu terserah lah. Nah gitu ya, ini lagi sholat. Bukan dalam pengertian batal, bukan. Cuma aneh juga gitu ya. Masa lagi sholat khusyuknya kayak gitu. Sama makhluk sekecil aja udah buyar sholatnya. Nah begitu ya. Baik, jadi demikian ya Bu ya. Kutu yang di kepala kita, misalnya ya iseng, karena ibu-ibu yang suka hobi cari kutu tuh, iseng dapat kutu, tak misalnya berdarah, nah itu dimaafkan aja. Cuma kayak nggak ada waktu, masa di dalam sholat cari kutu kan bisa nanti lah setelah sholat itu gitu. Jadi ya. Itu dimaafkan darah dari nyamuk dan kutu menurut kitab Ar-Risalah Alaman Jumat. Yang selanjutnya maudiul fasti wal hajamati, darah dari tempat bekas bekam. Bekam itu tradisi pengobatan di Arab sana. Kalau di kita di suku Melayu ada nggak Pak bekam? Ada tradisi ya. Nah, berarti asalnya dari Melayu atau dari Arab itu biasanya? Nah, kita nggak tahu ya. Nah, saya seumur itu belum pernah bekam, jadi agak kurang lancar menjelaskannya. Jadi sepengetahuan saya bekam itu memang menyedot darah kotor mungkin ya. Nah, gitu. Mungkin bisa saja kan darahnya keluar. Nah, darah dari hasil bekam itu dimaafkan, tidak jadi masalah. Nah gitu maksudnya. Jadi pesan hukumnya seperti itu. Darah dari bekam itu dimaafkan atau dimaafkan. Yang keenam, risasul bauli alladzi la yudrikahu at-tarful al-mu'tadilu idza asaba as-sauba awil badan. Bahasa singkatnya begini Pak. Kalau kita buang air kecil, kalau laki-laki kan disunahkan jongkok ya.
jongkok dalam kondisi kalau para ulama itu mencontohkannya ini ke depan, ini di belakang, begini mencontohkannya gitu ya. Kalau para ulama, saya mohon maaf tidak bisa mencontohkan pipisnya gitu ya, cara tunjuknya gitu. Nah gitu. Nah, hukum gravitasi mau tidak mau itu air kencing pasti jatuh kan. Kalau jatuh pasti ada percikan kecil kan. Ada nggak Pak kira-kira percikan kecil? Ada tuh pasti ada percikan kecil. Nah, percikan kecil ketika buang air kecil dengan alasan, nah di sini alasannya salah satunya adalah alladzi la yudrikahu, karena tidak nampak oleh mata, tidak nampak percikannya. Tapi kalau pakai apa alat pembasar itu namanya? Kalau mikroskop itu buat kuman, teleskop buat bintang. Kaca pembesar aja. Kaca pembesar lah, surya kandar ya. Nah, mungkin kalau dengan pembesar kelihatan percikannya dia bisa aja kan ke kaki kita, ke celana kita, namanya lagi jongkok. Apalagi kalau kita kencing di terminal, di tempat umum, itu pasti pakai celana kain atau celana panjang lah ya. Itu udah jelas udah kita kenal semua nih. Nah, percikan kecil itu menurut Imam Asy'amsuddin itu dimaafkan. Maksud saya menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Alasannya karena Allah yudrikahu, karena tidak nampak. Beda kalau nampak ya Pak ya. Percikannya nampak sekali sama Bapak sama mata telanjang, nampak ke kaki atau ke bagian ujung kain. Nah, itu jelas. Itu tak sah sholatnya. Jadi alasan dimaafkan karena tidak nampak. Itu aja. Baik. Itu jadi Bapak Ibu, kalau Ibu saya kurang tahu posisi jongkoknya gimana. Yang jelas sama-sama gravitasi, sama-sama jatuh, sama-sama ada cipratan pasti itu. Nah, kalau nampak najis Bu, Pak. Tapi kalau tidak nampak dimaafkan. Itu aja intinya. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya wanimul dubabi wal zamburi, kotoran lalat, wal zamburi kotoran tawon, wan nahli kotoran lebah, wan namli kotoran semut, wal farasi kotoran kupu-kupu, wal zarodi kotoran belalang, wa baulil khuffasi dan air kencing kelelawar. Nah, itu dimaafkan semua. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi yang saya sebutkan binatang-binatang merusak itu dimaafkan. Bagaimana dengan binatang yang lain al-mutasyabiha yang menyerupai mereka, silakan dimaafkan. Baik dari segi kecilnya atau dari jenis serangannya, baik dari jenis ukurannya atau jenis keluarganya dan sebagainya. Itu hanya dicontohkan beberapa contoh hewan saja. Mungkin dimaafkan karena pertama, karena hewannya kecil pasti kotorannya kecil. Nah, mungkin lalat kotorannya sebesar HP ya, gitu. Nah, mungkin itu sangat mustahil. Makanya karena kecil dimaafkan. Seperti sekali tadi, karena tidak nampak saking kecilnya, maka cipratan air kencing itu dimaafkan. Nah, begitu. Tapi kalau nampak itu jelas tidak dimaafkan. Mungkin seperti itulah gambarannya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang ditambahkan Pak? Silakan Bu. Kita lanjut ya. Selanjutnya baidul kumli wasobani wabazari. Nah, kalau ini saya nggak bisa menjelaskan nih, tak paham ya. Telur kutu atau kepompong. Nah, itu
Kalau terjemahnya telur kutu atau kepompong, itulah bahasanya. Telur kutu, oh ketombe mungkin ya Bu ya, bukan ketombe apa namanya? Kalau telur kutu apa? Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang tahu. Ketombe mungkin ya? Ya telur kutu. Oke, ketombe lain ya. Nah, itulah makanya saya nggak bisa menjelaskan bahasanya terjemahnya gitu telur kutu dan kepompong gitu ya. Nah, jadi kepompong itu biasanya sistem siklus metamorfosis kan dari ulat ke kepompong ke kubu-kubu kan begitu. Nah itu tak masalah. Telur kutu pun yang di kepala kita itu pun tak masalah dimakan. Ya walaupun tidak jelaskan itu memang tak jadi masalah gitu ya. Tapi saya hanya bertugas membacakan saja lah. Nah gitu. Yang selanjutnya baul dawab, air kencing hewan, warasuhal ladzi yasibul jawba asna'i dausiha. Air kencing hewan yang kena ke biji-bijian gitu ya, sebelum dikerik, sebelum dikerik lah, dibersihkan. Nah itu katanya di sini dimaafkan ya. Saya pun kurang paham gimana maksudnya. Mungkin kayak luwak kopi kan itu kan dikeluarkan dari lubang belakang ya Bu ya. Nah itu ya. Ketika si luwak makan kopi, tunggu beberapa hari, besoknya keluar kopinya, nah itu jelas najis, RT, jelas najis. Nah sekarang gimana prosesnya? Salah satu prosesnya adalah memang harus dibersihkan dulu. Kira-kira di pabrik dibersihkan dulu nggak? Nah itulah masalahnya, kita tidak tahu prosesnya itu ya. Najis loh, najis itu jangankan dimakan di situ aja nggak boleh, itu masalahnya. Nah saya kurang tahu apakah dibersihkan dulu enggak. Dulu zaman Jepang tanya sama orang tua kita, tapi nggak ada gitu ya. Itu saking kelaparannya orang makan jagung ditelan, yang penting kenyang, keluarnya jagung pula, gitu ya. Dibersihkan lagi sampai sampai tak tercium apa-apa, dimakan lagi, itu boleh. Karena kan asalnya suci, dibersihkan suci lagi. Luwak kopi pun demikian, kalau disucikan, dibersihkan, itu boleh dikonsumsi. Kalau keluar dari pantatnya langsung diolah kopi, nah itu yang jadi masalah. Cuma kita nggak tahu sekarang prosesnya gimana, gitu ya. Atau barangkali hadirin ada yang tahu prosesnya? Nah itu ya. Jadi intinya gitu. Karena apa? Al-khariju syai'in min sabila ini najasatun, yang keluar dari dua lubang itu jelas hukumnya najis. Itu aja masalahnya. Ya. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-10 Rasul an'ami wa qawliha alladhi yasibu al-lubani. Begini, kotoran hewan yang nempel di susu ketika lagi diperah. Ada yang pernah merah susu, nah itulah kita banyak tak pengalaman, jadi susah menggambarkannya. Saya pun tak pernah merah susu. Kalau susu dengan tempat air kencing itu satu lubang nggak Pak? Enggak ya? Jauh ya? Nah, jadi katanya ketika memerah susu, terus air kencing tercampur gitu ya. Nah gitu, di sini. Selanjutnya ada syaratnya. Syaratnya malam yaksir, asal tidak banyak, atau fatayaghayyar, jangan sampai merubah susu gitu. Maksudnya begini.
air kencing hewan ketika lagi merah susu, mungkin ketika lagi perah, mungkin ya nggak sengaja keluar kencing, tercampur air susu, itu maksudnya ya. Kalau kencingnya sedikit, itu dimaafkan, kan gitu. Kalau kencingnya banyak, tapi susunya lebih dari 2 kula, itu pun dimaafkan. Tapi kalau susunya kurang dari 2 kula, itu tetap najis, nggak boleh diminum, buang. Itu sementara 10 najis yang dimaafkan. Nah ini masalah tai ikan, kotoran ikan, itu nanti ada di nomor berapa gitu ya. Wallahualam, karena kita sudah memasuki hampir waktu isya, aja Mas. Ada beberapa 1 menit 30 detik. Silahkan barangkali ada yang menambahkan atau menanyakan sebelum kita mengambil kesimpulan. Baru 10 ya. Gimana Pak Haji? Darah kita ke orang. Darah kita ke orang, kalau darah kita sendiri tidak najis walaupun banyak. Tapi kalau kena ke orang, kalau sedikit, seukuran kurang dari uang koin 100, itu dimaafkan. Tapi lebih dari uang 100, itu jadi najis. Itu najis. Kalau di kita walaupun lebih banyak, lebih dari uang koin, itu tak najis karena luka kita sendiri. Dan tempatnya di tempat luka, bajunya pun di tempat luka, nggak di sini, nggak di mana-mana. Itu nggak najis. Tapi kalau udah pindah, hilang ya tajawaz. Kalau udah pindah, itu lain cerita lagi. Itu hukumnya najis kalau melebihi dari koin. Saya kenapa bilang koin, karena tadi ketika saya tanya di sini ukuran banyak sedikit gimana, pada diem kan. Makanya kita ngambil salah satu pendapat ulama saja, yaitu ukurannya uang 100 koin gitu. Tidak batal wudu, sah sholatnya, gitu ya. Tidak, walaupun banyak di sini, asal usahakan jangan sampai pindah ke sini, pindah ke sini. Kalau sudah pindah itu jadi najis nantinya. Di sana pilih insan nafsi, jadi di tempat lukanya sendiri posisinya. Gitu Pak Haji. Ibu cukup ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat dari beberapa ulama Syafi'iyah tentang najis yang dimaafkan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu kita hargai, itu saja ya. Sekian dan demikian, mudah-mudahan jadi amal ibadah pengajian kita hari ini. Wallahumma fi dalam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.